Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Ade Kartiasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Pabel. Sebelum lebih jauh pembahasan kita kali ini, jangan lupa like dan subscribe. Apa itu Pabel? Dilihat dari pengertiannya, Pabel berasal dari bahasa Latin yang artinya pabula. Fabel merupakan bentuk narasi yang menampilkan hewan sebagai tokohnya yang memiliki perilaku dan dapat berbicara seperti manusia. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ciri-ciri teks dari fabel, yang pertama, cerita bersifat fiktif, artinya imajinasi dan rekayasa semata. Yang kedua, tokoh yang diperankan, tokohnya berupa binatang. Yang ketiga, watak tokoh yang digambarkan layaknya seperti manusia. Ada yang baik, buruk, sopan, dan sebagainya. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir, yang artinya cerita fabel memiliki alur maju. Ciri yang kelima, gaya penulisannya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Contohnya seperti dia. Ciri yang keenam, umumnya menggunakan latar habitat mereka sendiri, yaitu di alam. Bisa di hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Ciri yang terakhir, ciri bahasa pada fabel menggunakan kalimat naratif, yang artinya kalimat langsung dan menggunakan bahasa percakapan dialog. Tujuan dari teks fabel itu sendiri, yang pertama, dapat menghibur pembaca atau pendengar. Yang kedua, mengembangkan imajinasi kepada pembaca, terutama pada anak-anak. Yang ketiga, sudah pasti mengembangkan daya intelektual pembaca. Dan yang keempat, menyampaikan amanat atau pesan moral kepada pembaca. Slide selanjutnya. Unsur-unsur intrinsik cerita fabel. Yang pertama, tokoh. Tokoh di sini merupakan pelaku dalam cerita. Nah, tokoh pada cerita fabel sudah pasti merupakan hewan. Nah, tokoh di sini ada yang namanya protagonis atau antagonis. Sedangkan jenis tokoh dalam cerita fabel ada dua. Yang pertama tokoh utama. Ciri tokoh utama ada 3 macam. Yang pertama sering dibicarakan, yang kedua sering muncul, dan ketiga menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh tambahan dalam cerita fabel. Unsur yang kedua, penokohan. Penokohan di sini pemberian karakter pada tokoh. Karakternya bisa bersifat protagonis yang disukai atau tokoh antagonis yang tidak disukai. Unsur yang ketiga, ada setting atau latar, tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Nah, kemudian latar di sini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Unsur yang keempat yaitu tema. Tema menjadi gagasan yang mendasari cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. Unsur yang kelima, sudut pandang atau arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, unsur yang terakhir, amanat. Amanat di sini pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung
amanat disimpulkan dari sikap penulis terhadap permasalahan yang diangkat pada cerita. Pembahasan selanjutnya, struktur cerita fabel. Yang kita ketahui, struktur cerita fabel ada 4 macam, yang di dalamnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pembahasannya, orientasi di sini berisi pengenalan tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana. Dalam bagian ini, orientasi selalu berada di bagian awal cerita. Struktur yang kedua, komplikasi. Berisi adanya hubungan sebab akibat dimulai munculnya masalah hingga masalah memuncak klimaks. Nah, dalam komplikasi cerita fabel, masalah yang timbul dalam cerita tersebut tidak hanya satu masalah saja, bisa lebih dari 2 masalah. Struktur yang ketiga, adanya resolusi. Pada bagian ini merupakan tahap penyelesaian masalah. Dan struktur terakhir, koda. Tahap ini berisi pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Penulis menyampaikan pesan moral yang terkandung pada cerita. Nah, makanya biasanya dalam tahap struktur koda ini, watak atau perilaku si tokoh dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, sini ada contoh cerita fabel dengan judul Gajah yang Baik Hati. Di sini sudah ada pembagian struktur cerita fabel sendiri yang di dalamnya ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Di sini yang pertama untuk orientasi. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Nah, di sini karena orientasi isinya berupa pengenalan tokoh, latar, waktu, tempat, dan suasana, sudah jelas ya, siang hari itu termasuk ke dalam latar waktu. Kemudian disebutkan juga tokoh-tokohnya ada kancil dan gajah. Komplikasi, di tengah perjalanan dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Di sini sudah mulai adanya masalah. Masalahnya tanpa berpikir panjang si kancil ini langsung menceburkan diri ke dalam kolam. Klimaksnya, nah karena sudah lama berada di kolam, dia tidak ada yang mau menolongnya. Akhirnya dia mulai putus asa. Nah, klimaks di sini adanya pertentangan yang runcing pada jiwa si tokoh. Nah, terakhir resolusi. Tidak lama tiba-tiba gajah muncul lagi, kancil minta tahu. Nah, resolusi di sini penyelesaian akhirnya bahwa si gajah mau menolongnya kembali. Koda, nah sini tadi koda kan merupakan bagian yang sangat penting ya, karena berperan sebagai merubah perilaku tokoh menjadi ke arah yang lebih baik. Jenis teks fabel. Dari segi paparan watak tokohnya, fabel dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu jenis fabel alami dan fabel adaptasi. Yang pertama, fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, sedangkan singa, buas, dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai habitat mereka sendiri, yaitu hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. Yang kedua ada fabel adaptasi. Fabel adaptasi di sini, fabel yang memiliki watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, bisa di rumah, di jalan raya, misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah. Nah, di sini biar lebih jelasnya saya kasih gambaran mengenai salah satu contoh jenis fabel alami. Lihat gambarnya di sini. Para hewan ini memiliki atau berada di alam mereka sendiri. Kemudian gambar yang kedua merupakan contoh dari fabel adaptasi, bahwa tokoh tersebut berada di rumah layaknya seperti manusia. Kaidah kebahasan teks fabel.
Yang pertama itu ada kata kerja. Kata kerja dikelompokkan menjadi dua bagian, ada kata kerja aktif transitif dan kata kerja aktif intransitif. Nah, di sini sudah ada penjelasannya serta contoh-contohnya, bisa Anda perhatikan dan pahami. Yang kedua, ada penggunaan kata sandang, si dan sang. Biasanya dalam cerita fabel itu menyebut para tokohnya si tikus, kemudian si kepompong, si singa, dan sebagainya. Di sini ada contohnya. Yang ketiga, penggunaan kata keterangan tempat dan waktu. Nah, di sini berfungsi untuk menghidupkan suasana dan menunjukkan informasi waktu. Kaidah kebahasan yang keempat, penggunaan kata hubung lalu, kemudian, dan akhirnya. Nah, bisa dibaca di sini serta contohnya dan bisa dipahami semua. Kaidah kebahasan yang kelima, kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ciri-cirinya sudah ada tanda petik 2 di atas untuk kalimat langsung. Nah, kemudian ada penggunaan tanda petik, intonasi tinggi, dan kata ganti orang pertama dan orang kedua. Serta perubahan kata ganti di sini, kata ganti orang ke-1 berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Contohnya saya, aku menjadi dia atau iya. Ciri kebahasaan yang keenam, penulisan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain terdapat di dalam kalimat. Contohnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. Kaidah kebahasan yang ketujuh, konjungsi, kata hubung. Untuk hubungan waktu yang menyatakan permulaan digunakan kata sejak, semenjak, dan sedari. Nah, untuk menyatakan hubungan waktu bersamaan digunakan kata waktu, sewaktu, tatkala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, sambil, dan ketika. Untuk menyatakan hubungan waktu berurutan digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, seusai, begitu, sehabis. Nah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.